Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada pengurus Yayasan Intan Ilmu, yang juga kami hormati kepada Kepala Desa dan segenap staf jajaran aparat desa, yang kami hormati kepada Ketua Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu, yang kami hormati Dewan Kemakmuran Masjid Umar bin Khattab, yang kami hormati pimpinan pesantren Intan Ilmu, dan yang kami hormati kepada para santri dan wali santri Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu, dan yang kami hormati kepada seluruh hadirin yang telah menyokong terselenggaranya acara pembukaan Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu tahun ajaran 1443 Hijriah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya kepada kita, dan cahaya yang paling besar adalah cahaya Al-Quran, yang insya Allah pada hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang Al-Quran, kitab atau mukjizat paling besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa panjang lebar, izinkan pembawa acara melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dari santri pesantren Intan Ilmu kelas 9 SMP, yaitu kepada Ananda Rafif Syarif. Falyatafaddal mashkura ma'dzura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami haturkan kepada Ananda Rafif Syarif yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran surah Al-Hasyr. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan dan pemaparan kurikulum Taman Pendidikan Quran tahun 1443 Hijriah kepada Ketua Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu Al-Ustadz Irwan Setyadi SPD. فليتفضل مشكورا مأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Intan Ilmu atau yang mewakili beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Intan Ilmu. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Umar bin Khattab atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Lokrawa yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa. Yang kami hormati para asatidzah pesantren Intan Ilmu dan juga segenap Dewan Pengajar TPQ atau Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu, serta yang kami banggakan dan muliakan para wali santri dan juga para santri TPQ Intan Ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Umar bin Khattab, Komplek Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam acara pembukaan sekaligus peresmian Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu tahun 1443 Hijriah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau hingga ditegakkannya hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang kami hormati, TPQ atau Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu ini merupakan wujud komitmen kami untuk berkontribusi kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Lokrawa. Pesantren Intan Ilmu sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Intan Ilmu tentunya punya tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan pendidikan dan dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi penerus, tidak hanya di lingkup yang luas tetapi juga di lingkup terdekat kita, khususnya di tempat di mana kita berada saat ini, yaitu di Desa Lokrawa. Berlandaskan semangat itulah akhirnya Taman Pendidikan Quran ini dibentuk, dan tentunya kami berharap, besar harapan kami bahwa hadirnya TPQ ini dapat memberikan kontribusi positif
khususnya dalam mempersiapkan para generasi-generasi penerus yang memiliki pondasi ilmu pengetahuan agama yang baik, kemudian kemampuan membaca Al-Quran yang baik, dan tentunya yang paling penting adalah yang berakhlak mulia. Hadirin sekalian yang kami muliakan, melalui pemaparan ini kami ingin menjelaskan kepada para hadirin sekalian dan juga memberikan gambaran kepada para hadirin sekalian mengenai TPQ Intan Ilmu. Apa kira-kira yang menjadi tujuan kita, visi kita, kemudian misi kita, dan juga mungkin gambaran tentang proses pendidikan yang nantinya akan dilalui oleh para santri-santri kita ini ketika menjalani proses pendidikan di TPQ Intan Ilmu. Baik, yang pertama sebelum kita lebih jauh mengenal TPQ Intan Ilmu, mungkin kita akan berkenalan dulu dengan para pengurus TPQ Intan Ilmu. Kita akan mulai dengan pembina kita. Pembina kita adalah Ustadz Muhammad Mukhlasin Ajiz LC Hafidhahullah, dan beliau saat ini duduk di sebelah kanan saya. Dan beliau sehari-harinya adalah pengajar di pesantren Intan Ilmu, lulusan Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis. Kemudian ketua TPQ-nya adalah Ulun sendiri, nama Ulun Irwan Setiadi. Seperti halnya Ustadz Mukhlasin tadi, Ulun juga sehari-harinya adalah tenaga pengajar di pesantren Intan Ilmu. Kemudian wakil kepala TPQ adalah Ustadz Abdullah Hafidhahullah. Nah, kebetulan beliau tidak bisa hadir saat ini mohon maaf, orangnya ada di belakang. Mungkin bisa bergabung Ustadz ke sebelah kanan kita dengan para pengajar. Kemudian sekretaris TPQ adalah Ustadz Sultan Fadil Al-Islami yang menjadi MC kita pada siang hari ini. Kemudian bendahara ada Ustadz Muhammad Septian Rizaldi SH. Kebetulan beliau tidak bergabung dengan kita pada kesempatan siang hari ini. Nah, itu mungkin gambaran tentang struktur pengurus TPQ Intan Ilmu. Berikutnya, hadirin sekalian, Dewan Pengajar yang nantinya akan mengajar para santri-santri kita ini terdiri dari, yang pertama adalah Ustadz Sultan Fadil Al-Islami, kemudian ada Ustadz Ahmad Mahdan, kemudian ada Ustadz Ahmad Haikal Syahrian, dan ada Ustadz Hanif, kemudian yang terakhir insya Allah Ulun sendiri, Irwan Setiadi. Hadirin sekalian, adapun yang menjadi visi atau tujuan yang ingin kita wujudkan melalui hadirnya TPQ Intan Ilmu ini adalah kita ingin membentuk generasi Qur'ani yang fasih dalam membaca Al-Quran dan berakhlak mulia. Dalam rangka mewujudkan visi ini, kami telah menyusun misi atau langkah-langkah yang nantinya akan kita tempuh demi terwujudnya visi tersebut. Yang pertama, yaitu menyelenggarakan Taman Pendidikan Al-Quran yang sistematis, amanah, dan profesional. Dan insya Allah ini diwujudkan lewat hadirnya TPQ Intan Ilmu ini. Kemudian yang kedua, menanamkan dasar-dasar akidah Islam yang benar. Ini nantinya diwujudkan lewat proses pembelajaran yang ada di TPQ. Jadi selain fokusnya ada pada pembelajaran tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, juga nantinya pembelajarannya akan berorientasi pada penanaman dasar-dasar akidah yang benar. Kemudian yang ketiga, menanamkan karakter yang baik. Nah, tentunya ini diwujudkan lewat proses pembiasaan. Misalnya nantinya lewat kita akan ajarkan misalnya adab-adab keseharian seperti tata cara masuk masjid misalnya, tata cara makan sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian masuk dan keluar dari toilet misalnya, adab-adab keseharian seperti itu. Kemudian
yang keempat adalah menanamkan dasar-dasar ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan mensuri tauladani generasi terbaik umat Islam. Nah, ini juga nantinya diwujudkan lewat pembelajaran-pembelajaran seperti misalnya tata cara ibadah keseharian kita, seperti misalnya tata cara berwudu, sholat, puasa, dan yang semisalnya. Yang terakhir, tentunya mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, inilah 5 langkah atau misi yang akan kita upayakan dalam rangka mewujudkan visi yang telah kita paparkan tadi sebelumnya. Kemudian, adapun yang menjadi target lulusan kita, insya Allah setelah menjalani proses pendidikan nantinya di sini, para santri-santri ini nantinya kita harapkan yang pertama mereka tentunya memahami akidah Islam yang benar. Yang kedua, mengetahui tata cara beribadah yang benar. Selanjutnya, berakhlak mulia. Yang keempat, fasih dalam membaca Al-Quran. Yang kelima, hafal surah-surah pendek Al-Quran. Dan 6, hafal ayat-ayat pilihan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, hafal doa-doa harian. Ini target lulusan. Jadi setelah lulus nantinya kita harapkan para santri-santri ini akan memiliki kompetensi seperti yang tadi dipaparkan. Kemudian berikutnya materi yang nantinya akan disampaikan atau diajarkan kepada para santri. Yang pertama tentunya untuk pembelajaran membaca Al-Qur'annya kita menggunakan buku Iqra. Buku Iqra jilid 1 sampai 6, mungkin hadirin sekalian sudah familiar dengan buku ini, buku Iqra jilid 1 sampai 6 karya Kiai Haji As'ad Humam. Kemudian kitab, nah ini untuk yang tadi dalam rujukan yang akan kita gunakan untuk pembelajaran seperti misalnya tata cara beribadah. Kemudian tentang dasar-dasar akidah Islam, kita menggunakan kitab Minhajul Muslim Anak. Yang terakhir, kitab rujukan berikutnya adalah kitab Hisnul Muslim. Ini kitab rujukan untuk doa-doa harian. Seperti tadi doa, misalnya bangun tidur, doa ketika ingin tidur, ketika makan, setelah makan, dan lain sebagainya. Nah, tiga kitab inilah insya Allah yang menjadi rujukan dalam proses pembelajaran di TPQ Intan Ilmu. Kemudian hadirin sekalian, para wali santri dan juga para santri sekalian, terkait dengan proses pendidikan yang nantinya akan dijalani oleh para santri sekalian, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah durasi pendidikannya atau lama pendidikannya nanti di sini. Insya Allah para santri akan menjalani pendidikan selama 1 tahun yang kita bagi dalam 2 semester. Jadi 1 semester maksimal mungkin antara 4 sampai 6 bulan untuk 1 semesternya, dan akan berlangsung selama 1 tahun. Jadi kalau dimulai tahun ini insya Allah akan selesai pada bulan Sya'ban 1444 Hijriah atau kurang lebih juga bulan Maret di tahun 2024. Hal kedua, nah jadi nantinya di akhir masa pendidikan di TPQ ini, bagi para santri yang nantinya memenuhi target kurikulum akan atau berhak untuk mengikuti ujian akhir. Akan ada ujian akhir nantinya di akhir masa studinya, dan bagi yang lulus ujian akhir nantinya berhak untuk mengikuti wisuda dan tentunya akan diberikan ijazah oleh TPQ Intan Ilmu. Nah, itulah kira-kira gambaran singkat Bapak-bapak sekalian tentang TPQ Intan Ilmu dan juga tentang proses gambaran atau proses pendidikan yang nantinya akan dijalani oleh para santri di TPQ Intan Ilmu ini. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan, dan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu atas pemaparan dan sambutannya. Beralih kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Desa.
atau yang mewakilinya kepada kepala desa atau yang mewakilinya, kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ulun sampaikan kepada panitia, para ustadz yang berkesempatan pada saat ini. Ulun mewakili pemerintah Desa Lokrawa, masyarakat Desa Lokrawa, dan para wali santri Taman Pendidikan Al-Quran yang insya Allah akan kita mulai pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya adalah kita dapat berkumpul pada hari ini. Selawat serta salam tidak lupa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, kerabat, hingga akhir zaman. Pertama-tama ulun mengucapkan atas nama pribadi, mengucapkan kepada Yayasan Intan Ilmu atas terselenggaranya Taman Pendidikan Al-Quran pada hari ini, yang insya Allah kita akan buka pada hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya Taman Pendidikan Al-Quran Intan Ilmu yang diikuti oleh peserta anak-anak dari penduduk masyarakat Desa Lokrawa bisa artinya mengikuti pengajian yang di sini yang akan dilaksanakan di Yayasan Intan Ilmu ini. Dan ulun mengharapkan kepada orang tua wali, artinya ikut di Taman Pendidikan Al-Quran Intan Ilmu ini, artinya lah dibantu untuk jangan sampai nanti anaknya 1-2 kali turun tidak turun lagi gitu. Ulun mengharapkan dengan adanya Taman Pendidikan Al-Quran ini, anak-anak kita sesuai dengan misi tadi bisa mengaji yang bagus sesuai dengan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nanti besar harapan ulun anak-anak ini bisa mengikuti dengan baik dan akhirnya nanti pada suatu saat bisa jadi santri di Yayasan Intan Ilmu yang kita banggakan di desa kita ini. Itu besar harapan ulun. Mudah-mudahan dengan adanya Taman Pendidikan Al-Quran ini, anak-anak Desa Lokrawa bisa juga ikut di pesantren Intan Ilmu ini. Itu besar harapan ulun. Terutama ulun, anak ulun pun ulun ikutkan dalam ini. Ulun sangat bangga dengan adanya ini. Mudah-mudahan harapan ulun dan harapan mungkin para wali bisa tercapai. Mungkin itu aja sambutan dari ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada acara selanjutnya kita bersama dengarkan dan dari sambutan sekaligus pembukaan Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu oleh bagian yayasan dan juga mewakili sebagai bagian Dewan Dakwah DKM Masjid Umar bin Khattab kepada Al-Ustadz Muhammad Mukhlisin Aziz LC hafizallahu ta'ala, falyatafaddal mashkuran ma'dzura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena berkat limpahan nikmat serta taufiknya pula lah kita dapat dipermudah oleh Allah untuk bertemu pada hari ini.
Dan salawat serta salam semoga senantiasa Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir kiamat kelak. Kami atau ulun mewakili dari seluruh jajaran pengurus Yayasan Intan Ilmu Baritokuala dengan mengucapkan bismillah, maka program TPQ Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu Masjid Umar bin Khattab resmi dibuka. Semoga yang kita amalkan senantiasa dipermudah oleh Allah dan senantiasa Allah Azza wa Jalla memberikan amal jariah bagi kita semua, karena ini adalah ladang investasi kita, terutama bagi diri kita pribadi dan juga anak-anak kita semua. Semoga menjadi anak yang benar-benar beriman kepada Allah, beribadah yang baik, serta memiliki budi pekerti yang baik kepada kedua orang tuanya. Hada minni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada pengurus Yayasan Bagian Dakwah Al-Ustadz Muhammad Mukhlisin Aziz atas sambutan dan pembukaan Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu. Kami bacakan dari rentetan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Umar bin Khattab kepada Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Arif Usman Anugraha LC Hafizallah Ta'ala. Falyatafaddal mashkuran ma'zur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada para asatidzah, para dewan guru, yang kami hormati juga aparat desa dan seluruh wali-wali santri dan santri-santri sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia. Para asatidzah, para guru, para tamu undangan, dan para orang tua dan santri yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang bagi seluruh santri TPQ Intan Ilmu dan juga kepada orang tua atau wali santri di pesantren Intan Ilmu, khususnya di Masjid Umar bin Khattab. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kami informasikan, alhamdulillah, dengan dibukanya TPQ Intan Ilmu ini juga sebagai salah satu program dari Masjid Umar bin Khattab, dalam hal ini Dewan Kemakmuran Masjid, dalam rangka untuk memakmurkan dan meramaikan Masjid Umar bin Khattab dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan juga kami informasikan kepada seluruh warga dan sebagai orang tua santri bahwa masjid kita ini adalah masjid bersama, yang mana sangat terbuka lebar untuk para warga sekalian untuk bisa hadir dalam pelaksanaan sholat-sholat berjamaah atau sholat Jumat secara berjamaah. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan lain seperti kajian-kajian Islam di Masjid Umar bin Khattab.
Sehingga kami sampaikan bahwa masjid ini adalah masjid kaum muslimin, masjid kita bersama, yang mana masjid alhamdulillah setelah beberapa waktu yang cukup lama kita menghadapi dan diuji dengan adanya COVID-19, alhamdulillah saat ini kondisi sudah semakin kondusif. Sehingga dengan bermusyawarah beberapa pengurus di masjid, begitu pula dengan para pembina, kita kembali membuka Masjid Umar bin Khattab untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan ini adalah terbuka untuk umum. Maka pada momen ini kami sekali lagi mengundang kepada seluruh warga untuk dipersilahkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, dimulai dari sholat secara berjamaah, sholat Jumat, atau kegiatan-kegiatan seperti kajian-kajian Islam. Para hadirin sekalian, ada satu hal yang ingin disampaikan sebagai pengingat kita semua, bahwa kita sebagai orang tua itu memiliki tanggung jawab yang begitu berat. Di hari kiamat nanti bukan hanya kita yang akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di hari kiamat setiap hamba akan diminta pertanggungjawaban. Tapi status kita sebagai orang tua, maka kita juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Dan anak kita nanti tidak akan ditanya sebelum orang tua yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala macam perbuatan mereka di dunia, yang pertama kali ditanya itu kita sebagai orang tuanya. Bagaimana pendidikannya, bagaimana tarbiyahnya, apakah kita sudah memberikan bimbingan dan arahan yang baik atau belum. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakunya itu adalah manusia dan bebatuan. Orang beriman yakin bahwa nanti ada yang namanya surga dan ada neraka, dan dua tempat itulah yang menjadi pilihan bagi manusia. Kalau tidak surga, ya neraka. Nah, kita sebagai orang tua dituntut untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sehingga ini tanggung jawab yang sangat berat. Salah seorang ulama tabi'in, Qatadah rahimahullah ta'ala, mengatakan maksud dari ayat di atas adalah ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa an taquma 'alaihim bi amrillah wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum. Yang dimaksud dengan menjaga keluarga kita dari api neraka itu bagaimana? Yang pertama, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Bentuk ketaatan banyak. Dari yang wajib, kita ajak mereka untuk sholat, kita ajak mereka untuk puasa, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanhahum an ma'siyatillah, dan cegah mereka dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk seperti apa? Meninggalkan kewajiban, nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan masuk Ramadan insyaallah. Tidak mau beribadah kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mencegah dari perbuatan-perbuatan tersebut. Wa antaqumu 'alaihim bi amrillah, dan tegakkan syariat-syariat Allah Ta'ala di rumah kita minimalnya. Ingatkan mereka, ayo nak sholat. Apalagi kita tahu bahwa sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab, Pak. Sholat akan pertama kali dihisab. Sholat baik, insya Allah amalnya baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dengan dibukanya TPQ Intan Ilmu, ini salah satu bentuk usaha kita bersama. Saya sebagai orang tua, bapak-bapak sebagai orang tua, banyak dewan guru juga sebagai orang tua. Ini salah satu usaha kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sehingga yang akan kita ajarkan nantinya, sebagaimana mungkin tadi sudah dipaparkan, itu semua tentang agama. Bagaimana membaca Al-Quran yang baik, bagaimana tata cara sholat yang baik, dimulai dari bersucinya bagaimana yang baik dan benar.
ketika mulai bertakbir, bagaimana sih cara kita mengajarkan mereka bertakbir dan mengangkat tangan perlahan demi perlahan, dan insya Allah penuh dengan kesabaran, dengan tujuan apa? Agar kita bisa membawa keluarga kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan mereka dari siksa. Ini tanggung jawab yang sangat berat. Dan salah satu langkah yang benar, yang tepat adalah ketika dalam proses pendidikan anak-anak kita, kita awali dengan pendidikan agama, adab-adab yang mulia. Sebagaimana dikatakan, mana halawalidun walada afdal min hadabin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih besar pemberian kita kepada anak kita dibandingkan adab-adab yang baik. Misalkan pian-pian Pak lah, kasih anak duit, kasih hadiah besar, itu tidak akan pernah sebanding Pak, dibandingkan kita bisa ngasih pendidikan baik kepada anak kita. Misalkan, nak, makan dengan tangan kanan. Ketika anak kita sudah makan dengan tangan kanan, setiap kali makan, itu adalah pemberian yang paling berharga bagi mereka, dibandingkan kita kasih anak kita uang yang banyak. Ketika anak kita bisa baca bismillah dengan benar, itu hadiah yang amat luar biasa, dibandingkan kita bisa kasih beli rumah, beli motor buat anak-anak kita. Ketika anak kita bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, itu hadiah yang amat luar biasa. Dan yang kita lakukan saat ini adalah salah satu bentuk usaha dan upaya agar anak kita bisa lurus. Mudah-mudahan ini sebagai nasihat kita semua, yang mana ini semua adalah tanggung jawab kita bersama, bahwa orang tua memiliki andil untuk mendidik anaknya, dan kita bersama-sama berusaha untuk bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan bisa menjadi qurratu ain bagi orang tuanya. Mudah-mudahan segala langkah-langkah kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada hari ini di tempat ini, begitu pula kelak di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Demikian yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas sambutan dan nasihatnya kepada Ustaz Arif Usman Anugraha LC Hafizullah Ta'ala. Semoga dengan adanya acara ini dan program ini, kita dapat sama-sama mewujudkan anak-anak kita yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sekian kami dari panitia Taman Pendidikan Quran Intan Ilmu mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya jika dalam perhelatan ini kami banyak sekali kekurangan, dan kami ucapkan kepada seluruh yang berhadir atas keberhadirannya pada hari ini. Dan dengan ini kita tutup acara kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.